Berita 1. Dan pemirsa, kita akan membahas kasus penembakan bos rental mobil ini yang saat ini sedang dilakukan sidang di militer bersama pakar hukum pidana Untar, Heri Firmansyah. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Bang Said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heri, saya mau langsung saja ke pertanyaannya adalah 2 dari 3 oknum TNI Angkatan Laut ini pelaku penembakan bos rental mobil didakwa pasal pembunuhan berencana. Saya ingin meminta tanggapan Anda seperti apa? Ya, kita patut apresiasi ya apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Dalam konteks ini kan melibatkan oknum dari militer ya. Dan penyidikannya dilakukan dengan sangat smooth begitu, segera ditindak karena mengingat tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut ini sangat merugikan masyarakat luas tentunya, apalagi sudah menghilangkan nyawa seseorang, bukan tindak pidana yang biasa-biasa saja ya, maka pasal yang didakwakan oleh auditor militer karena ini adalah lebih menggunakan konsep hukum acara peradilan militer, ini memberikan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini adalah ketentuan pasal 340 KUHP. Walaupun ada pasal 480 KUHP juga yang dikenakan dengan yang bersangkutan tentang penadahan, tapi tentunya perbuatan material yang sangat keji itu adalah di pasal 340 KUHP. Belum lagi kalau dengan pertimbangan misalnya di proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi militer ataupun dalam konteks ini penyidik dari militer itu melihat bukti bahwa banyak ketidaksinkronan, katakanlah alasan-alasan yang diberikan oleh pelaku untuk menyangkal tindakannya itu kan bisa memperberat hukumannya ya. Mungkin dengan jalur cerita yang juga disampaikan oleh pihak korban yang sudah berproses lama membuntuti mobil rental yang kemudian digelapkan oleh ataupun diduga digelapkan oleh yang bersangkutan, itu ternyata kemudian di tengah jalan dilakukan tindakan kekerasan dan bahkan kemudian berakhirnya hilangnya nyawa si korban tadi. Maka menurut saya ini sudah sangat tepat langkah yang dilakukan oleh pihak auditor militer, pengadilan militer. Kita apresiasi, tidak mentoleransi hal-hal yang sifatnya merugikan kepentingan umum, terutama kepentingan masyarakat. Dan ini mudah-mudahan bisa menimbulkan citra hukum positif yang baik ya ke depannya. Saya rasa itu tanggapan saya awal ya. Baik, artinya Anda sepakat dengan penerapan pasal 340 KUHP begitu ya. Namun Pak Heri, kita tahu salah satu dari terdakwa ini disangkakan atau dikenakan pasal terkait penadahan juga. Apakah menurut Anda ada kemungkinan penambahan pasal-pasal lain terkait dengan kasus yang kita sudah ketahui bersama yang terjadi beberapa waktu lalu di rest area Tangerang Merak? Saya rasa sudah cukup profesional dan proporsional apa yang dilakukan oleh teman-teman dari level penyidikan perkara ini sampai pada dakwaan yang diajukan. Saya rasa sudah memenuhi kualifikasi yang prosedural dan sesuai ya dengan harapan masyarakat, yaitu dihukum berat. Karena kalau kita melihat pasal 340 KUHP kan sanksi pidana maksimalnya adalah pidana mati. Dalam KUHP pasal 10 tidak ada sanksi pidana pokok yang lebih berat daripada pidana mati, dan itu sudah dituangkan dalam dakwaan yang diajukan oleh auditor militer. Maka kita apresiasi hal itu dengan harapan hal ini tidak terulang kembali di masa depan dan tidak ada lagi korban sipil yang menjadi katakanlah kehilangan nyawa untuk sesuatu yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Dan mungkin ke depan juga ini bisa dilakukan mekanisme penelusuran lebih jauh, jangan sampai ada anggota lain di dalam lingkup militer yang terlibat atau sengaja terlibat atau menjadi sindikat nanti terhadap hal-hal yang demikian yang tentunya sangat merugikan masyarakat ya. Ketegasan dari Panglima TNI tentunya kita harapkan agar tidak hanya menyoal perkara yang sedang disidangkan saat ini ya, tapi juga ada unsur prevensi dan ada upaya untuk mengembalikan citra militer yang dicintai dan melindungi dan mengayomi masyarakat umum itu dapat terlaksana ya, dengan cara tadi mengecek apakah
ada indikasi keterlibatan oknum-oknum lain. Jadi momentum perkara ini adalah untuk bersih-bersih di lingkup militer. Saya rasa itu satu hal yang sangat kita dambakan tentunya. Baik, Pak Heri, artinya menurut Anda, apakah Anda meyakini bahwa proses pengadilan yang dilakukan secara militer begitu ya, karena kita tahu ini agak berbeda begitu ya dengan pengadilan umum, akan berjalan secara sesuai prosedur tanpa ada intimidasi begitu, sehingga ini kemudian memastikan dilakukan secara adil bagi para keluarga korban, Pak Heri? Tentu kita punya kewajiban juga mengawal dan mengingatkan agar kasus ini diselesaikan secara tuntas ya, walaupun pelaku ini adalah ada unsur militer di dalamnya, tapi kejahatan yang dilakukan bukan berkaitan dengan kedinasan, itu yang pasti. Jadi pelaku kejahatan tetap adalah pelaku kejahatan, bisa saja dia berasal dari institusi A atau B atau C, tapi bukan berarti itu adalah bagian dari jawaban bahwa citra instansi itu hanya disematkan pada perilaku kriminal semacam ini. Tentunya saya yakin dan percaya instansi militer dalam hal ini melihat kasus ini juga akan secara jernih ya, bahwa ini sangat berpengaruh dengan citra atau pandangan masyarakat terhadap TNI tentunya secara lebih jauh. Ya, yang kita tahu bersama adalah selalu bersama rakyat. Nah, tentunya ketika ini berhadapan dengan masyarakat sipil, ya sudah jelas harus berpihakannya kepada keadilan dan kepentingan masyarakat. Tinggal bagaimana proses pembuktian tadi ya. Tapi kalau merunut dari cerita korban dan juga apa yang kita temui di banyak informasi di media, tentunya sudah tidak terelakkan adanya pembunuhan berencana tadi. Tinggal apakah terpenuhi pasal 340-nya atau tidak. Yang jelas orang ini sudah mati terbunuh, ya si korban sudah kehilangan nyawa, itu yang terjadi, dan eksekusinya sendiri kan terjadi di tengah-tengah masyarakat kan, di ruang publik. Nah ini yang kita sayangkan sekali. Bukan berarti tidak di ruang publik menjadi benar juga, tidak. Tapi ini menurut saya kekejian yang dilakukan ini dipertontonkan juga, dan ini bisa menimbulkan trauma bagi yang melihat gitu ya, apalagi kalau mohon maaf saat itu ada anak kecil dan lain sebagainya. Itu kan satu hal yang menurut kita sangat tidak pantas ya gitu. Baik, tentu ini memerlukan pengawalan dari semua pihak begitu ya Pak, agar hukum bisa ditegakkan, karena tadi Anda mengatakan sudah pasti ada korban meninggal dunia. Namun saya mau ke proses persidangan lagi tadi Pak Heri. Informasi yang kami dapatkan bahwa para terdakwa ini diketahui tidak mengajukan eksepsi Pak Heri. Seperti apa sih mekanisme pengadilan militer usai si terdakwa tidak mengajukan eksepsi? Seperti apa prosesnya, mekanismenya setelah itu? Ya, kalau di materialnya KUHP militer kan Undang-Undang 31 1997 ya, kemudian juga dalam konteks bahwa hukum acara pidananya tetap merujuk pada ketentuan umum yang diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang 8 1981. Jadi secara garis besar sama saja Bang Said, cuman persoalan tentang eksepsi tadi memang itu sudah mungkin dipertimbangkan. Dengan tidak mengajukan eksepsi, sangatkan ini biasa, berarti seakan-akan sudah ada pengakuan nih dari awal ya. Mungkin secara praktisi kita melihatnya ke arah sana. Pak Heri? Iya. Nampaknya suara Anda kurang terdengar jelas di studio Pak Heri. Bagaimana membuktikan saja karena itu terjadi sekali lagi di ruang bahwa agak sulit dilakukan ya. Jadi kalau dia ya. Baik. Intinya Anda mau mengatakan tadi bahwa kurang lebih sebetulnya proses pengadilannya kurang lebih sama begitu ya dengan pengadilan umum. Setelah eksepsi lanjut ke tahap pemeriksaan perkara begitu ya, bukti-bukti begitu ya Pak Heri ya. Pemeriksaan pokok perkara. Pokok perkara ya, benar. Pemeriksaan pokok perkara akan segera dilanjutkan. Ya. Baik, terima kasih atas informasi, atas waktunya juga sudah bergabung bersama kami berbincang di Berita Satu Sore Pak Heri. Selamat sore, salam sehat Pak, selamat kembali beraktivitas. Selamat sore. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pimpinan